Halo Minasang, bertemu kembali dalam perkuliahan linguistik yang mana tema kita kali ini adalah sintaksis. Nah, sebelumnya Minasang sudah mempelajari cabang linguistik yaitu fonologi dan morfologi. Pada kali ini kita akan mempelajari sintaksis bahasa Jepang yaitu mempelajari struktur kalimat yang terdapat dalam bahasa Jepang. Nanti Minasang akan melihat bagaimana penggunaan kata, frase, klausa, dan akhirnya membentuk sebuah kalimat. Dan juga nanti Minasang akan melihat fungsi di dalam kalimat bahasa Jepang seperti fungsi sebagai subjek, predikat, objek, dan keterangan. Oke, silahkan dipelajari dan dipahami video ini. Nanti kita bertemu lagi pada video selanjutnya. Selamat belajar! Nah, apa yang dimaksud dengan posposisi? Dalam bahasa Indonesia, seperti contoh 1 dan 2, kita mengenal partikel selalu berada di depan kata, ya, kata benda. Misalnya di rumah, ke pasar, ini yang menunjukkan tempat. Ini kita sebut dengan preposisi, ya, karena berada di depan kata yang diterangkannya. Namun dalam bahasa Jepang sebaliknya. Seperti Tokyo e, Kino kara, partikel semua berada di belakang kata yang akan dia jelaskan. Nah, ini yang kita sebut dengan posposisi. Ya, jadi partikel yang berada di belakang kata yang akan dijelaskan. Karena bahasa Jepang kita kenal dengan bahasa posposisi karena partikel semua berada di belakang, sementara bahasa Indonesia dikenal dengan adanya preposisi. Karena semua partikel itu berada di depan kata yang akan dijelaskan. Nah, karena kita melihat dalam bahasa Jepang, kita akan menyebutnya dengan kochishiku, ya, atau frasa posposisi. Apa yang dimaksud dengan frasa posposisi? Ketika si partikel bergabung dengan kata lainnya. Ya, misal kayak Tokyo e. Kalau e-nya saja itu termasuk posposisi ya, posisi di belakang. Tapi kalau sudah menjadi Tokyo e, Kinokara, ini merupakan frasa karena terdiri dari dua buah kata. Ya. Nah, berikut kita masuk ke dalam skop yang lebih besar lagi. Tadi ada kata, ada frasa, dan ada setsu atau klausa atau clause dalam bahasa Inggris. Yang mana shugo to jutsugo mochiru gogung. Kumpulan kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Jadi kalau klausa itu sudah kelihatan ya ada subjeknya, ada predikat. Sedangkan kalau frasa tadi dia belum ada subjek dan predikat dan itu belum bisa dikatakan kalimat. Tapi kalau klausa itu sudah bisa dikatakan sebuah kalimat karena ada subjek dan ada predikat. Nah, seperti contoh, kono hon wa atarashi desu. Buku ini baru. Kono hon adalah subjek atau shugo dan atarashi adalah predikat atau jutsugo. Contoh lainnya, watashi no tomodachi wa ginkoin desu. Watashi no tomodachi adalah subjek dan ginkoin adalah predikat. Di sini kita lihat atarashi merupakan kata sifat, berarti dia termasuk predikat adjektiva, dan ginkoin adalah kata benda, berarti dia termasuk predikat nomina. Nah, setelah kita melihat ada kata, frasa, dan klausa, kita masuk ke dalam skop yang lebih lengkap lagi, yaitu bung, ya, atau kalimat atau sentence, yang mana kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Nah, jadi kalimat itu sudah jelas terdiri atas klausa, ya. Nah, dan kalimat juga memiliki intonasi final karena nanti kan akan diakhiri dengan titik. Untuk pembagian jenis kalimat itu nanti kita akan ada pembahasan khusus dari video berikutnya. Pada kali ini kita hanya melihat pengertian dari kalimat saja. Jadi pembagian dari struktur dalam bahasa Jepang. Nah, kalau kita simpulkan bisa kita lihat di sini pada ilustrasi gambar berikut ini. Jadi dari yang terkecil itu adalah kata, kemudian masuk ke bentuk yang lebih besar itu adalah frasa, ya. Kemudian struktur yang lebih besar lagi di situ ada klausa dan lebih besar lagi di situ ada kalimat. Jadi bisa dikatakan kalimat terdiri atas kata, frasa dan klausa sehingga pada akhirnya dia membentuk sebuah kalimat. Oke, minasang. Itulah mengenai struktur kalimat dalam bahasa Jepang dibentuk atas apa saja. Nah, berikutnya kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, ya.
tadi kita sudah melihat bahwa kalimat itu dibentuk oleh beberapa unsur ya, ada kata, ada frasa, dan ada klausa sehingga membentuk satu kalimat. Sekarang di dalam kalimat itu terdiri atas apa saja? Kita sebut dengan bung noyoso atau unsur kalimat. Nah, kita bisa melihat dari yang sederhana dulu. Jadi sebuah kalimat itu minimal bisa dikatakan sebuah kalimat apabila dia terdiri atas subjek atau shugo dan jutsugo atau predikat. Berarti tadi sebuah klausa dia sudah terdiri atas subjek dan predikat, itu bisa kita masuk kategorikan ke dalam kalimat. Tapi kalau untuk lebih lengkap lagi, kalimat itu terdiri dari adanya mokute kigo atau objek dan ada fukushi, ya. Di situ kita terjemahkan dengan keterangan. Sebelumnya kita lihat terlebih dahulu urutan kata atau gojung, perbedaannya antara bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Nah, dalam bahasa Indonesia itu kita mengenal urutan SVO, subjek, verb, objek, atau subjek, predikat, objek. Shugo, jutsugo, mokute, kigo. Nah, sementara dalam bahasa Jepang, SOV, shugo, mokute, kigo, jutsugo. Jadi subjek, objek, dan predikat ya. Ini sedikit ada kesalahan, predikat letaknya di akhir, objek letaknya sesudah subjek. Jadi ini urutan perbedaan kata antara bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Sekarang kita lihat contohnya. Watashi wa kohi o nomimasu. Ini untuk bahasa Jepang. Shugo watashi. Kohi itu adalah objek mokute kigo. Dan nomimasu adalah jutsugo. Nah, sekarang kita lihat terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia. Saya minum kopi. Saya adalah subjek, minum adalah predikat, dan kopi adalah objek. Berikutnya, haha wa terebi o mimasu. Subjek, terebi objek, dan mimasu adalah predikat. Ibu menonton TV. Ya, subjeknya ibu, predikatnya menonton, dan TV adalah objek. Berikutnya, untuk kalimat lebih lengkap lagi, kino, ini bisa kita letakkan di depan, watashi wa kisaten de kohi o nomimasu. Atau, kino bisa kita letakkan sesudah watashi. Jadi, watashi wa kino kisaten de kohi o nomimasu. Saya kemarin minum kopi di kafe. Ya. Jadi, dalam bahasa Jepang, keterangan waktu itu cukup longgar posisinya, jadi bisa diletakkan di depan subjek atau sesudah subjek. Dalam bahasa Indonesia juga sama halnya, kemarin bisa kita letakkan juga di depan subjek. Nah, kalau kita lihat urutannya, watashi adalah subjek, kohi adalah objek, dan nomimasu adalah predikat. Nah, di sini ada kino, jika o arawasu fukushi. Ya, jadi adalah kata keterangan yang menunjukkan waktu. Jadi kino di sini adalah kata keterangan. Kemudian kisaten de kafe, basho arawasu fukushi, kata keterangan yang menunjukkan tempat. Jadi pada kalimat ini terdapat dua kata keterangan. Yang pertama adalah kata keterangan waktu dan yang kedua adalah kata keterangan tempat. Kemudian diikuti dengan unsur wajib dalam sebuah kalimat, ada subjek, ada objek, dan juga ada predikat. Itu minasan, kira-kira penjelasan mengenai unsur kalimat. Jadi tadi kita membahas mengenai struktur dalam sebuah kalimat dan juga mengenai unsur sebuah kalimat. Oke, untuk assignment mungkin bisa minasan coba kerjakan yang berikut ini, menjelaskan mengenai struktur sebuah kalimat dan juga bisa menjelaskan mengenai perbedaan antara go atau kata, ku, frasa, setsu, klausa. Baiklah minasan, demikianlah pelajaran sintaksis kita pada video kali ini. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih. Oke minasang, demikian serangkaian video mengenai sintaksis. Saya harap minasang bisa memahami dan lebih paham lagi mengenai sintaksis dalam bahasa Jepang, sehingga dalam membuat kalimat bahasa Jepang menjadi lebih baik dan menjadi lebih terstruktur. Oke, sampai ketemu lagi pada video selanjutnya dengan cabang ilmu linguistik. Bye!